Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Pembaptisan Yesus oleh Yohanes, yang berdasarkan pada Injil Markus bab 1 ayat 9 dan 10. Pada waktu itu, datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan Yesus dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat Yesus keluar dari air, Yesus melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yohanes Pembaptis menjadi salah satu tokoh penting yang secara khusus diutus oleh Allah. Bahkan, kelahiran Yohanes Pembaptis menjadi sebuah peristiwa yang ajaib pada masa itu, sehingga menjadi sebuah kisah yang tertulis dalam kitab suci. Sebab ibu dari Yohanes Pembaptis yang bernama Elisabet sudah lanjut umur, dan dari segi di dunia, Elisabet sudah tidak mungkin lagi untuk bisa hamil dan melahirkan anak. Demikian pula dengan Zakharia, suami Elisabet, yang usianya sudah tua. Namun, dalam situasi yang tidak memungkinkan itulah Yohanes Pembaptis lahir untuk sebuah tugas perutusan yang tidak dipahami oleh siapapun. Yang memahami apa tugas Yohanes Pembaptis adalah Allah dan Yohanes Pembaptis sendiri. Dan ketika tiba waktunya bagi Yohanes Pembaptis untuk tampil di muka umum, Yohanes Pembaptis menjalankan tugasnya dengan baik. Orang-orang Israel pun mulai menaruh perhatian mereka kepada sosok Yohanes Pembaptis yang terlihat berbeda dengan para pemuka agama Yahudi yang sering tampil di muka umum. Saudara-saudari terkasih, Injil Markus dimulai dengan kalimat, "Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah." Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, "Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan berkata, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Inilah yang diberitakannya, "Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Pada waktu itu, datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan Yesus dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat Yesus keluar dari air, Yesus melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Saudara-saudari terkasih, sosok Yohanes Pembaptis yang ditampilkan oleh Injil Markus dalam bacaan
Injil pada hari ini hendak menegaskan posisi Yohanes Pembaptis. Yohanes berkhotbah tentang Yesus Kristus dan mengarahkan para pendengarnya untuk mengharapkan agar Yesus segera muncul serta menantikan hal-hal besar dari Yesus. Pemberitaan tentang Yesus Kristus merupakan Injil yang murni, dan itulah yang menjadi isi khotbah Yohanes Pembaptis. Sebagai pelayan Injil yang sejati, Yohanes Pembaptis berkhotbah tentang beberapa hal. Pertama, Yohanes Pembaptis mengungkapkan keunggulan Yesus Kristus yang begitu tinggi dan mulia, sehingga Yohanes, walau sebagai salah seorang yang terbesar yang pernah dilahirkan oleh perempuan, menganggap dirinya tidak layak memberikan pelayanan yang terkecil sekalipun kepada Yesus, bahkan membungkuk dan membuka tali kasutnya pun tidak. Ia sungguh giat dalam memberikan penghormatan kepadanya dan mengajak orang lain untuk melakukan hal yang sama. Kedua, Yohanes Pembaptis mengungkapkan kuasa luar biasa yang dimiliki Yesus, sebab Yesus mampu membaptis dengan Roh Kudus. Yesus mampu mencurahkan Roh Allah dan memerintah roh manusia. Saudara-saudari terkasih, hal ketiga yang dikhotbahkan Yohanes Pembaptis adalah janji besar yang diberikan Yesus Kristus dalam Injilnya kepada mereka yang telah bertobat dan telah diampuni dosa-dosanya. Mereka ini akan dibaptis dengan Roh Kudus, disucikan oleh anugerahnya, dan disegarkan lewat penghiburannya. Terakhir, semua yang menerima pengajaran Yohanes dan menyerahkan diri kepada hukum yang telah ditegakkannya, dibaptis Yohanes dengan air sesuai dengan adat orang Yahudi. Hal itu merupakan tanda penyucian diri melalui pertobatan dan pembaruan serta melalui penyucian Allah terhadap mereka melalui pengampunan dan penyucian yang merupakan berkat yang dijanjikan. Di kemudian hari, pembaptisan yang pertama-tama digunakan Yohanes ini dilanjutkan menjadi sebuah ketetapan Injil. Dan dari peristiwa pembaptisan Yesus oleh Yohanes Pembaptis inilah kita, para pengikut Yesus, melakukan hal yang sama. Maka peristiwa pembaptisan Yesus mengingatkan kita akan pembaptisan kita. Kita diingatkan untuk senantiasa berusaha bertobat. Apakah selama ini kita sudah berusaha untuk menjalankan perintah-perintah Yesus dan menolak segala kejahatan sesuai janji baptis kita? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengutus Yohanes Pembaptis untuk mendahuluimu. Yohanes Pembaptis pun telah menjalankan tugasnya dengan baik, dengan menyiapkan jalan dan memperkenalkan Engkau kepada sesama. Bantulah kami umat-Mu untuk hidup sesuai dengan janji baptis kami. Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.